Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranida Augustin, NIM 170185152, mahasiswa PLK Universitas Negeri Padang, akan menunjukkan video langkah-langkah pembelajaran daring oleh mahasiswa PLK Ranida Augustin. Pertama, saya akan mengambil KD yang ada di silabus sesuai dengan pertemuan selanjutnya, yaitu KD 3.2 yang membahas tentang self-introduction, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri sesuai dengan konteks penggunaannya, yang memperhatikan pronoun subjektif, objektif, dan posesif. Pembelajaran yaitu 1. Membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah melihat silabus dan KD tertentu yang akan dibuat RPP-nya, penulis kemudian akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dimana Sekolah SMP Negeri 36 Batam tempat mahasiswa PLK latihan, yaitu menggunakan RPP yang berbasis 1 lembar. Berikut adalah format yang dibuat oleh penulis, yaitu RPP 1 lembar yang akan dilaksanakan pada pembelajaran berikutnya. Dalam RPP 1 lembar ini terdapat tujuan KD, yaitu ada 3 poin. Alat dan sumber belajar yang digunakan penulis dalam mengajarkan siswa-siswa lewat daring atau online. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh penulis. Kegiatan langkah-langkah pembelajaran terbagi atas 3. Kemudian penilaian. Penilaian yaitu penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Setelah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, maka yang kedua, penulis akan membuat bahan ajar yang akan disampaikan kepada murid atau siswa. Setelah membuat RPP, maka langkah selanjutnya ialah membuat bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan dan diambil oleh penulis ialah mengambil materi dari buku When English Rings a Bell, kelas 7 Bahasa Inggris. Dan di sini penulis akan mengambil materi bahan ajar yang akan diajarkan kepada siswa nantinya. Setelah membuat bahan ajar, kemudian penulis membuat media pembelajaran yang akan digunakan dalam penyajian bahan ajar yang telah dibuat sebelumnya. Media pembelajaran yang digunakan penulis diantara lain ialah PowerPoint, Google Form, dan YouTube. Penulis membuat dan menyajikan materi menggunakan PowerPoint yang menunjang perhatian siswa untuk membacanya, seperti penggunaan warna-warna dan transisi-transisi yang dapat membuat siswa berminat untuk membaca materi, seperti di bawah ini.
pembelajar selanjutnya yang penulis gunakan dalam menyampaikan materi daring kepada siswa yaitu membuat video pembelajaran. Penulis beranggapan bahwa dalam penyajian materi tulis, kesulitan dalam memahami materi tersebut, maka penulis berinisiatif untuk membuatkan video pembelajaran, di mana penulis menjelaskan materi tersebut lewat video. Seperti di bawah ini, penulis menggunakan aplikasi Power Director sebagai aplikasi pengedit video, mengeditnya dan menambahkan sound seperti ini. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? So, in this good occasion, I will show you the material for 7th grade. Chapter 2, This is Me. In this chapter, we will add in, on, dan at. Jadi, yang pertama, in. Kita menggunakan in untuk menyebutkan kota atau city di tempat kita tinggal. Contohnya, I live in Batam. I live in Padang. I live in Jakarta. Selanjutnya on. On digunakan untuk menyebutkan nama jalan atau street. Contohnya, I live on Jalan Brigjen Katamso. I live on Kemerdekaan Street. Dan yang terakhir yaitu at. Kita menggunakan at untuk menyebutkan alamat lengkap rumah kita. Contohnya, I live at Sagubasi number 5. I live at Merpati number F15. Kemudian, media yang selanjutnya penulis gunakan dalam penyampaian pembelajaran ialah YouTube. Media pembelajaran selanjutnya ialah Google Form. Pada Google Form ini, penulis menggunakannya untuk membuat LKPD atau tugas. Berikut adalah tampilan media pembelajaran Google Form yang sudah selesai dibuat oleh penulis dalam menyajikan materi atau LKPD
yaitu tugas siswa. Siswa diharuskan menonton video pembelajaran yang sudah dibuat penulis tadi pada YouTube, kemudian mengisi absen pada kolom nama, dan mengerjakan soal-soal yang ada di bawah ini. Dan penulis dapat melihat respon siswa atau nilai siswa dari kolom berikut. Di sini juga tersedia skor yang diperoleh oleh siswa dan melihat siapa-siapa saja yang mengerjakan. Pada video ini juga saya akan menunjukkan bagaimana penggunaan e-learning SMPN 36 Batam yang digunakan siswa untuk mengerjakan tugas atau melaksanakan penilaian tengah semester. Yang pertama, klik link SMPN 36 Batam. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini dan saya klik media ajar, kemudian pilih e-learning dan memasukkan email yang guru punya atau yang siswa punya, kemudian login. Dan di sini tersedia beranda, kemudian ada pengumuman, kemudian ada pesan yang bisa disampaikan siswa kepada gurunya, kemudian ada jadwal mengajar, bisa kita lihat. Kemudian untuk memasukkan tugas kita klik tugas, dan di sini ini untuk membuka soalnya. Ini untuk menambahkan pertanyaan. Kemudian kita bisa juga melihat nilai siswa. Ini adalah nilai siswa yang sudah mengerjakan penilaian tengah semester. Juga dapat melihat jawaban-jawaban mana dia yang salah dan yang tidak dijawab. Kemudian untuk memasukkan materi ke dalam e-learning, kita tinggal klik materi dan tambahkan materi tertulis, masukkan judulnya, pilih mata pelajarannya, dan tinggal klik kelasnya, kemudian tulis materinya. Bisa juga menambahkan materi lewat file.